Yen masih mendengar cerita Theo dengan seksama dan saat itulah ibuku bekerja keras bahkan siang dan malam hanya di depan komputer saja hingga akhirnya program tersebut berhasil merintasi memberikan imbalan berupa uang triliunan dolar yang jumlahnya sangat banyak dan kami menjadi miliuner mendadak saat itu hingga membeli sebuah rumah mewah di Luzern, yaitu rumah yang aku tempati hidup. Kami hidup bahagia. Namun hal itu hanya kami rasakan selama 2 tahun sebelum kejadian buruk menimpa aku dan ibuku. Berita kami hidup bahagia dan menjadi miliuner mendadak terdengar di telinga paksaanmu. Di saat itulah dia bertekad memaksa ibu agar kembali bersama. Theo menatap ke arah Ian dan aku melihat mereka ibuku di bagian. Ian merasa terkejut lalu membawa Theo dalam pelukannya. Theo menangis dalam diam, bahkan Ian bisa merasakan air mata itu jatuh berlinang dan nafas Theo mulai tersendat. Ian merasa sesak, dia mengerti kenapa Theo merasa sangat membenci ayahnya. Nangislah Theo, jangan menahannya. Saat ini aku ada sebagai tempat bersandarmu. Theo memeluk Ian dengan erat dan mulai menangis sampai baunya bergetar hebat. Malam ini Theo terlihat rapuh. Sosok itu sebenarnya tidaklah kuat. Ian mengusap rambut hitam itu dan menepuk pelan punggung Theo sampai pria itu tenang. Akhirnya Ian paham kenapa dulu di Swiss Theo selalu mengatakan bahwa pria itu berbahaya. Bukan dari itu kau mengatakan dirimu berbahaya. Theo mengangguk, bersama membuatmu dalam bahaya, Ian. Bahkan saat aku pergi 5 tahun lalu, aku terpaksa membiarkannya karena sang mengancam akan membunuhmu jika aku tidak merelakan. Theo, kau tidak perlu khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri walaupun bersama berbahaya. Aku tetap bersedia melewati hal itu karena aku percaya pasti ada cara untuk melewati rasa bahaya itu. Theo menyentuh rambut Ian dan mendaratkan ciuman hangat. Kadang-kadang itu membuat mata Ian terpejam sejenak. Ibuku pernah berkata, Theo, kelak carilah wanita yang baik hati dan menerima kekuranganmu untuk dijadikan istri. Jangan hanya melihat fisikmu dan harta saja, karena gadis yang baik dan tetap bersamamu hingga akhir hayatnya. Ia tersenyum, dia merasa malam sosok Theo yang sangat berbeda dari biasanya. Dan saat ini aku menemukannya. Kau bersedia menerima kekuranganku yang alasan aku tak pernah berpaling kepada gadis lain di luar sana. Supaya aku tidak macam-macam, cobaanku sekarang berat. Banyak gadis cantik di luar sana yang mengincarmu dan itu sangat menyebalkan. Tapi aku tetap mencintaimu sayang. Ia merasa hatinya semakin berbunga-bunga. Dia menenggelamkan kepalanya di dada dayung karena pipinya mulai memerah. Theo mengusap rambut Yen. Sungguh dia sangat mencintai gadis itu. Semenjak bertemu dengan Yen, Theo selalu memiliki tempat sandaran hidup yang terbaik dan dia tidak akan melepaskan.
Yan keluar dari kamar itu, mansionnya begitu besar membuat suasana terlihat menyeramkan, ditambah matahari yang belum terbit sempurna. Yan mengedarkan pandangannya di sekeliling ruangan. Yan kemudian melangkah menuju ruang tengah dan dia tersenyum saat melihat Taeyong sedang duduk ke depan kanvas sambil melukis. Penampakannya sangat langka, ia benar-benar merindukan penampakan Taeyong yang melukis. Taeyong memeluk pinggang Yan dan membawa gadis itu ke dalam pangkuannya. Ia tersenyum sekaligus tertegun saat menatap ke arah lukisan. Taeyong, ini kita. Taeyong mengangguk dan meletakkan dagunya di pundak sempit Yan. Ini adalah gambaran keluarga kita, aku, kau dan anak kita. Aku ingin mewujudkan semuanya menjadi nyata, walaupun tidak untuk saat ini. Andaikan itu bisa kulakukan sekarang, sudah pasti kulakukan, Yan. Sejak kapan kau menjadi romantis seperti ini? Aku rasanya ingin menangis, kau tahu. Yan sudah mengusap air matanya yang jatuh dengan kasar. Sudah lumayan lama, sebenarnya aku ingin memperlihatkan lukisan ini saat sudah selesai, namun aku lebih dulu melihatnya. Yan membalikkan tubuhnya menghadap pria itu dan memeluk Taeyong dengan kedua erat. Rasanya dia semakin mencintai Taeyong. Dia ingin bersama pria itu selamanya. Taeyong tertawa dan mencubit ujung hidung Yan. Gadis itu memasang wajah kesal dan menyentuh ujung hidungnya. Hal itu tak akan terjadi, justru aku takut kau yang meninggalkanku. Kau gila, aku cinta mati padamu. Mana mungkin aku menyukai pria lain dia saat pacarku sendiri sudah tampan, kaya, baik hati, tidak pelit dan juga jago. Astaga, kau adalah pacar yang sempurna. Yan terdiam-diam melihat dia menatapnya dengan serius. Yan merasa jantungnya berdegup kencang. Sekarang dia meraih tangan Yan dan menggenggamnya. Aku tahu keinginanku terlalu tergesa, tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak main-main. Aku sangat serius dengan hubungan kita. Aku berharap padamu, apapun yang terjadi ke depannya, entah itu hal baik ataupun buruk, tetaplah berada di sisiku. Sialan, sekarang kau sudah pintar membuatku terharu dan menangis dengan kata-katamu itu. Dengan tertawa kecil dan mengusap air mata Yan. Ujung hidung gadis itu memerah dan terlihat sangat menggemaskan. Dia membawa Yan ke dalam pelukannya. Dia melepaskan pelukan itu. Iris mata mereka saling bertatapan dan tersenyum satu sama lain. Yan masih mengalungkan tangannya di bahu Taeyong. Dia mendaratkan kecupan hangat di kening Yan sampai membuat gadis itu memejamkan mata. Dikejutnya, kedua kelopak mata gadis yang dicintainya itu secara bergantian dengan begitu lembut, kemudian dengan perlahan ciuman itu turun. Ia selalu membuatnya
candu karena rasanya yang manis itu. Saat hari menjelang siang, Ian dan Theo memutuskan kembali ke Seoul. Hari ini Ian kembali tak masuk kantor, alasannya tentu saja karena tidak sehat. Saat ini mereka sudah tiba dan berada di basement apartemen Theo. Theo, aku harus pulang, tapi aku tidak mau kau pulang, ucap Theo sambil merebahkan kepalanya di bahu. Sampai Tien, saat ini mereka masih berada di dalam mobil. Ian hendak turun, namun Theo sejak tadi menahannya. Ian kemudian turun dari mobil dan memeluk kekasihnya itu sekali susul oleh Taeyong. Ian tersenyum seolah akan berpisah dengan Taeyong. Terima kasih untuk hari ini Taeyong, aku pulang dulu. Taeyong mengangguk. Hati-hati jalan sayang, setelah sampai di rumah jangan lupa menghubungiku. Ian mengangguk. Dia melepaskan pelukan Taeyong dan melangkah mundur lalu melambaikan tangannya ke arah Taeyong sebelum akhirnya dia masuk ke dalam mobil. Halo apa? Halo nak, bisakah kau pulang ke rumah? Sebentar, ada hal penting yang ingin Oma dan Apa bicarakan. Dan ada orang penting yang ingin bertemu denganmu. Ian mengingatkan alisinya, dia merasa heran. Siapa memangnya? Nanti kau akan tahu, datanglah. Sekarang Apa tutup teleponnya. Sambungan telepon diputuskan sepihak oleh Matthew. Ian merasa seperti ada yang aneh karena Matthew tak seperti biasanya. Akhirnya Ian membelokkan mobil dan menuju bensinnya. Dia tidak kembali ke apartemen. Namun Ian merasa sangat terkejut mengetahui tamu yang datang ke rumahnya adalah Park San-woo dan putranya Park Ji-min. Hal itu membuat Ian membangun di tempat, perasaannya berupa tidak enak. Dia melihat Ian menoleh ke arahnya dan memperhatikan senyuman Park. Malaikat yang baik-baik, sama halnya dengan Sang-woo, mereka adalah manusia picik. Maaf ketua Park, bersetir Park, bagaimana Anda bisa datang ke rumah saya? Jimin telah tersenyum kecil sama halnya dengan Sang-woo. Matthew menatap Jimin juga dengan senyuman. Hanya Sung-hye, ibunya, yang memasang wajah datar, seolah pasrah dengan keadaan. Jadi begini putriku, kedatangan Wan Sang-woo dan putranya sangat penting. Bisakah Apa jelaskan? Aku masih bingung. Sang-woo akhirnya mengambil alih pembicaraan. Aku tahu pasti Nona Ali bingung dengan kedatangan kami ke sini, namun aku datang karena keinginan putraku, ucap Sang-woo dengan santai sambil minum tehnya. Ian sedikit merasa terkejut, pasalnya Sang-woo memiliki 2 orang putra. Jimin melihat ke arah Ian. Mas Sudanda.
Jadi Jimin, ini adalah calon suami Munak dan kedatangannya saat ini ingin melamarmu. Yan sungguh merasa sangat terkejut dengan kalimat yang diucapkan Matthew. Pak, calon suami. Jimin tersenyum menatap ke arah Yan. Kau terus menolak semua pemberianku. Aku rasa cara ini maka aku lebih mudah nunali. Lagi pula aku berniat serius ingin menikahimu. Yan tersenyum sinis dan mengepalkan tangannya erat. Dia benar-benar merasa sangat marah sekarang. Yan merasa dipermainkan oleh Matthew, Jimin dan juga Sangwoo. Yan merasa ada yang tidak beres di sini. Hal itu berhasil membuat senyuman di wajah Jimin dan Sangwoo menghilang. Terlebih Matthew dia rasa memarahi Jimin sekarang juga. Aku sudah memiliki seorang yang aku cintai dan aku tidak bisa menerima semua ini. Maaf sekali, sebaiknya Anda berdua bisa pulang sekarang. Yan, kau sangat tidak sopan jaga bicaramu. Suara Matthew itu keras memperingatkan Yan, namun yang menghiraukannya setelah mengatakan hal itu, ia langsung menaiki tangga menuju kamarnya. Namun ia terus berjalan dan masuk. Melihat hal itu hanya tersenyum kecil walaupun hatinya sangat membara karena marah sekarang. Dan dia merasa direndahkan.